Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik Mupel Bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, di awal semester 2 kali ini pada pelajaran tematik kita telah masuk di tema 5. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kalian bisa memahami isi teks. 2. Kalian mengetahui makna kosakata pengalaman. Dan yang ketiga, kalian bisa memahami kalimat ungkapan maaf yang santun. Nah, sekarang anak-anak silahkan kalian mempersiapkan buku tulis kalian untuk mencatat dan perhatikan teks berikut ini dengan seksama ya. Nah, ini ada teks solih-solihah. Yuk kita baca bersama-sama. Judulnya Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Beni di rumah bekerja bersama keluarga. Beni dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Kalian bisa lihat gambar yang pertama. Kemudian, Beni di sekolah pernah menang lomba. Beni menang lomba membaca puisi. Kalian bisa lihat di gambar yang kedua ya anak-anak. Kemudian Beni juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Beni berpengalaman juga di tempat wisata. Beni pernah pergi ke Raja Ampat. Nah, di sini ada gambar-gambarnya solih-solihah. Kalian bisa melihat gambarnya. Nah, sekarang Ustadzah punya teks cerita lagi nih. Judulnya Pengalamanku di Rumah. Mari kita baca bersama-sama kembali. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asyik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Nah, kemudian jam dinding di rumah Beni mati. Ibu meminta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Nah, dari cerita ini anak-anak, apa yang bisa kalian dapatkan? Cerita apakah tadi? Nah, untuk bisa menjawab, untuk bisa mengetahui sebenarnya cerita tadi itu berisi tentang apa ya? Nah, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan jam dindingnya? Nah, jam dindingnya tadi kenapa solih-solihah? Jam dindingnya mati ya tadi. Nah, apa yang terjadi dengan jam dinding? Maka jawabannya adalah jam dindingnya mati. Kemudian yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Siapa tadi yang mengambil jam dinding? Ya, betul sekali, yang mengambil jam dinding adalah Beni. Maka kita jawab, yang mengambil jam dinding adalah Beni. Silahkan kalian jawab dengan kalimat jawab ya anak-anak. Jangan asal menjawab Beni, hanya gitu saja. Tapi kita jawab dengan lengkap. Yang mengambil jam dinding adalah Beni. Yang ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Ya,
tadi jam dindingnya jatuh karena Beni kurang hati-hati. Maka kita jawab jam dinding jatuh karena Beni kurang hati-hati. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengambil jam dinding? Tadi bagaimana Solih-Solihah cara Beni mengambil jam dindingnya? Ya, betul sekali, dengan menggunakan tangga. Maka jawabannya adalah cara mengambil jam dinding adalah dengan menggunakan tangga. Kemudian yang kelima, Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Nah, tadi Beni menjatuhkan, dia merasa berbuat salah. Apa yang dilakukan Beni setelah itu? Ya, betul sekali, Beni meminta maaf kepada ibunya. Nah, itu tadi cara kita bisa mendapatkan informasi, yaitu salah satunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi. Gambar berikut ini menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Nah, coba kalian perhatikan anak-anak, kita baca bersama-sama lagi ya. Nah, ini tadi gambar yang menunjukkan setelah Beni menjatuhkan jam dindingnya. Beni mengatakan, "Maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." Ibu pun menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, itu adalah contoh yang baik ya anak-anak. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, baik pada siapapun itu. Nah, seperti pesan yang disampaikan sebuah lagu ya anak-anak. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Di sini orang yang pemberani adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan baik. Nah, begitu anak-anak. Dan begitu juga dengan ibu. Ibu pun tadi memberikan contoh yang baik, yaitu dengan memaafkan. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanyalah yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Nah, ketika ibu mengetahui jamnya jatuh, itu pun ibu kecewa, ibu sedih. Akan tetapi ibu mau memaafkan. Nah, orang yang memaafkan itulah orang yang terpuji, orang yang sikapnya memiliki sikap yang terpuji. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya pada percakapan tadi, Beni meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Pernahkah kalian berbuat salah? Kemudian, apa yang kalian ucapkan ketika kalian berbuat salah? Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.